Sungguh pengampun, maha penyayang, maha benar Allah yang mengagung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bimbing dan Ibu Ismarosa Putri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Cecep Taufik Rahman atau Kepala Bagaimana di Tempat yang tadi ini sudah hadir. Dipersilakan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga Ibu Mbak Zaita yang akan disampaikan oleh Mas Safi. Mas Rifai, mohon maaf, Mas Safi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama kami menyampaikan bersyukur karena kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sudah mendatangi acara Walimatul Safar. Mohon maaf, saya belum biasa ditunjuk untuk berdiri depan, jadi mungkin pertama kali ya, minta maaf kalau banyak salahnya. Selanjutnya tentu saja kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Allah termasuk ibadah haji ini yang merupakan kewajiban kita semuanya. Semoga kita juga nanti yang belum pernah bisa menjalankan ketetapan dari Allah untuk beribadah haji. Selanjutnya terima kasih kepada segenap perwakilan ataupun ketua wilayah Muhammadiyah dan Asia, juga termasuk Ustaz dari Majelis Tarjih. Juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, mungkin dari lingkungan tempat tinggal kakak saya, Mbak Nima, yang kalau di rumah panggilnya Mbak Nita, gitu. Jadi mungkin agak salah gitu. Tentu saja kami selaku yang mewakili tuan rumah sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali, tidak menyangka sambutan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian segini hebatnya. Karena kalau di tempat saya di kota saya, kebetulan saya tinggal di Tangerang Selatan, itu mungkin tidak semeriah ini. Bahkan mungkin sama tetangga pun, apalagi kalau mungkin beda agama, mungkin acara seperti ini akan ya 1-2 orang aja gitu. Saya lihat sini ya meskipun kalau dilihat mungkin kodratnya cuma cukup kecil, tapi kok ternyata segini banyak. Sebenarnya mewakili tuan rumah, kami mohon maaf kalau apa yang penerimaan kami kurang begitu diterima ataupun banyak
kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja mungkin belum pernah ada apa namanya menerima tamu segini banyak. Jadi kita juga istilahnya kalau bahasa Jawa itu pendadakan, jadi apa itu apa adanya, dan bahkan kita harus minta tolong tangga, barangnya kita pinjam, tempatnya pun kita apa itu pinjam ke tetangga. Jadi mau dimaklumi, mungkin sebagai perkara dari asrama tuan rumah, saya bukan sekian. Yang jelas kita mohon doanya dari Bapak Ibu, semoga nanti ibadah hajinya lancar dan diberikan ibadah haji yang makbul. Sebelumnya juga saya sampaikan kepada Mbak Nita atau Mbak Nita, mungkin sedikit doa bagi terutama Bapak Ibu yang belum beribadah haji, mudah-mudahan segera dipanggil. Karena kalau hitung-hitungan angka itu di Indonesia udah mungkin sampai 30 tahun ataupun bahkan 30 tahun. Jadi kalau turun seperti itu ya mungkin terlalu jauh gitu. Tapi mudah-mudahan dengan doa yang ikhlas, kita semua yang belum pergi ibadah haji segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifani yang sudah menyampaikan sambutannya. Sangat singkat dan padat ya Mas. Rasanya akan rasanya kurang elok atau kurang indah ya kalau kita tidak mendengarkan juga sambutan dari yang akan berangkat ibadah haji, yaitu Mbak Nita atau Mbak Nikma, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, mungkin permohonan doa dari seluruh yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Saya sangat terharu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf, ini apa ya, tidak bisa menahan emosi ya, sedikit campuran ya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saya yang sedang join di Zoom, dan mudah-mudahan Ibu sehat karena beberapa hari kemarin sempat masuk rumah sakit ya, walaupun cuma sebentar. Semoga sehat. Kemudian terima kasih kepada Bapak Suhanda, Ibunya, para pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian rasa sayang saya sampaikan juga kepada tetangga di RT 04 RW 9 dan juga tetangga Grand City yang sangat saya cintai.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahi melalui organisasi Aisyah untuk menjadi pembimbing haji. Kebetulan saya ada di daerah Sumedang. Mohon doanya dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin, terutama yang memudahkan dalam perjalanan, diberikan keselamatan dan menjadi haji yang agung. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nima telah menyampaikan sambutan. Sangat terharu sekali apa yang disampaikannya. Permohonan maaf yang paling dalam yang disampaikan oleh Mbak Nima kepada kita semua. Dan insya Allah kita mengiringi dengan doa yang sebaik-baiknya. Semoga Mbak Nima menjadi hajah mabrurah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu masih sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Asia Jawa Barat. Di antara ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Ila Kurniati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat beserta istri, ada istrinya ya sekarang. Bapak-bapak yang menyertai, ada Pak Cekar, ini sahabatnya Mbak Nikmah dalam GSM, Hatur juga dengan istri sekeluarga. Ibu Rektor ini Hatur nuhun karena mewakili keunisahan ya. Ada juga Teh Enan sebagai Ketua BPH Hatur nuhun dengan jajarannya. Ibu-ibu pimpinan wilayah Asia juga Hatur nuhun, terutama yang saya cintai Ibu Leni Umar. Kami sangat berterima kasih atas kesediaannya jauh dari Pangalengan, saking sayangnya sama Mbak Nikmah jadi hadir gitu ya Bu ya. Juga untuk khususnya ini Bapak yang dari Jogja, Bapak, Assalamualaikum, sama Ibu dan keluarganya di Jogja, ini diwakili oleh adik Rifai. Ibu-ibu Bapak sekalian, kenapa mencucurkan air mata gitu ya. Selain beliau meminta izin dan maaf doa kepada kita semua, saya ingin cerita sedikit bahwa memang Mbak Nikmah ini dicintai banyak orang ini. Yang datang ke sini dan yang tidak bisa datang ke sini sudah menyampaikan kata dukungan, doa dan pelepasan gitu ya untuk Mbak Nikmah dan rasa cintanya baik melalui chattingan, gitu ya, telepon dan lain sebagainya. Jadi acara ini adalah acara selain melepas Mbak Nikmah untuk berangkat haji, juga kami dari pimpinan wilayah Asia dan pimpinan wilayah Muhammadiyah sangat mencintai beliau begitu ya, karena apa? Karena memang loyalitasnya dan dedikasinya, kebaikannya kepada kita semua juga mungkin kita rasakan. Dan bukan hal organisasi saja, ini tetangga-tetangganya juga sejak malam Mama Arul dan kawan-kawan tetangga semua di sini sangat mensupport supaya acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya Walimatus Safar ini adalah bukan hanya untuk yang akan berangkat haji ya Ibu Leni, tapi juga untuk kita semua baik yang sudah berhaji, berumroh maupun yang belum. Karena memang ini amanat perintah dari Allah, baik berhaji juga dan berumroh meskipun itu sunnah, tapi itu adalah ibadah yang mulia, yang utama dan yang menjadikan kita semakin menguatkan terhadap iman dan Islam kita ya Bu Leni ya. Karena untuk yakin dengan beragama itu adalah singgahi dulu Mekah Al-Mukarramah dengan berhaji atau berumroh. Karena apa?
Karena kita akan tahu perjuangan sejak awal Nabi Muhammad dan para sahabatnya berjuang menjadikan Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Yang kedua, Mbak Nikmat, tentu kami mohon doakan kami semua di Indonesia, begitu ya, untuk supaya mampu menjalankan tugas dan amanah dari Allah, baik amanah kepada pribadinya, keluarganya, maupun kepada persyarikatan dan juga kepada para tetangga di sini. Mudah-mudahan ditinggal berhaji warga Cimahi di sini, Cimahi City tetap aman, tentram, dan berjaya. Karena katanya Mbak Nikmat ini suka dikonsultasikan bagaimana keamanan, bagaimana kebersihan, ini full gitu ya Ibu ya di komplek ini. Jadi multi talent gitu ya Mbak Nikmat ini. Begitu mungkin ibu-ibu yang hadir di dalam ruangan yang memenuhi rumahnya Mbak Nikmat. Mudah-mudahan rumah ini juga berkah buat kita semua. Saya bilang ini rumah kita bersama karena saya tanpa berani ngatur-ngatur tadi Fani. Ya, Mbak Nikmat saya mau datang, saya mau mohon maaf ya Mbak Nikmat ya, karena ini merasa at home ya di rumah ini. Begitu mungkin yang kami sampaikan dan mewakili ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah. Alhamdulillah di sini ada Bu Heni sebagai wakil ketua, ada Ibu Sri Anggreni, Ambu, terima kasih ibu-ibu semua dari majelis, semuanya saja sudah pada hadir dan mudah-mudahan, dan juga kalau tidak salah ada sohib kami ya yang sudah di Mekah ini, Pak Alim Dadang Sarifudin ini mantau. Apakah berjalan dengan baik nggak katanya ya? Sambil mau melepas ya Pak Dadang ya. Juga sebetulnya hari ini kami akan melepas 2 orang kawan kami, yaitu siapa? Reza Arafah dengan Kang Isan, tapi masih di perjalanan, dan kawan-kawan yang lain juga masih di perjalanan. Karena Mbak Nikmat menerima tamunya full katanya. Silakan datang sebisanya aja. Dari saya Mbak Nikmat ya. Jangan nangis, boleh nangis sedikit saja. Di sana bersyukur dan berdoa, berbahagia, nikmati suguhan dari Allah. Kami mendorong, mendukung, begitu ya. Kalau saya nggak keluar air mata Bu, udah biasa keluar air mata. Jadi pas begini bahagia aja, Pak Cekat, gitu ya. Kalau Mbak Nikmat ini memang bukan cemewe orangnya, ya. Kalau Pak iya. Kalau saya mendukung, menggembirakan dan nangisnya nangis bahagia mungkin ya tentunya begitu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ian Kurniati yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya kami mohon kepada yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Suhadana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi yang indah, pagi yang cerah menghangatkan kita semua. Insya Allah ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Kalau tadi Ibu Ketua PWA berpesan kepada Teh Nikmah jangan menangis. Kalau saya silahkan menangis. Karena menangis hari ini bukan menangis karena sedih, tetapi menangisnya karena bahagia. Tapi jangan terlalu lama.
cukup mengekspresikan emosi saja bahwa kita berbahagia, saking tidak dapat menahan kebahagiaan itu, kompensasinya adalah dengan menangis. Jadi menangis itu pun menjadi boleh. Posisi menangis seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu diundang ke tempat ini tidak ada lain kecuali untuk memohon doa restu untuk kesuksesan Teh Nikmah menjalankan haji di kota Mekah. Hanya satu ibadah haji itu di kota Mekah. Jadi kalau ada pikiran-pikiran alternatif lain, haji dipindahkan ke Kalimantan tentu tidak sah. Kebetulan ada majelis tarjih di sini, itu langsung direspon oleh majelis tarjih. Oleh karena itu, kita semua doakan Nikmah mudah-mudahan bisa menjalankan haji dengan baik, dengan sukses, dan kita doakan Allahumma ij'al hajan mabrur. Mudah-mudahan Nikmah menjadi haji yang mabrur. Nah, kita doakan juga keluarga yang ditinggalkan untuk bisa berada dalam kondisi yang sehat. Terkhusus Ibunda Bu Nikmah yang ada di Jogja yang tidak bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan pimpinan Aisyah Muhammadiyah Jawa Barat, termasuk Kiai Dadang yang sudah berada di Mekah, insya Allah akan mendukungnya dengan doa yang diharapkan oleh kita semua. Demikian Teh Nikmah, selamat jalan, selamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ridha Allah menyertai Adinda Nikmah. Nasr minallah wa fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang abdi pengiring keras aktivitas Jawa Barat di Batu Jajar. Ya, terima kasih Bapak Bupati Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan juga beliau akan meninggalkan acara ini di amanah untuk Bapak Haji Suhada. Mudah-mudahan di perjalanan lancar dan segala acaranya dilancarkan oleh Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, yang kita nantikan acara yang pokok atau yang inti hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dr. Hajah Wali Umar NPD yang akan menyampaikan tausiah pada hari ini. Alhamdulillah. Silakan Ibu di balik bibinya lah Ibu cari itu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
di mana kita pada pagi hari yang cerah ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memenuhi undangan Sohibul Bait Ibu Nikmah Zaita yang bermaksud mengadakan acara ini dalam rangka Walimatul Santa. Sholawat beserta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua PWM Jawa Barat, Bapak Haji Suhada beserta Ibu yang baru saja meninggalkan kita doakan fi amanillah. Mudah-mudahan beliau lancar, selamat untuk menuju acara berikutnya. Beserta seluruh jajaran PWM yang hadir, kemudian juga kepada tersayang ini Ibu Hajah Tumiati sebagai Ketua PWA Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, dan keluarga besar Muhammadiyah beserta Aisyah yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga keluarga Ibu Sohibul Bait, Ibu Nikmah Zaita yang baik yang berada di Jogja yang hadir maupun yang tidak hadir. Kemudian ibu-ibu keluarga besar lingkungan di sini dari Cimahi Regency dan semua undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Berangkat ibadah haji tentu saja merupakan rangkaian suatu proses. Tatkala kita selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian tujuannya adalah agar takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, perintah saum itu ma'alakum tafakkur. Begitu beres, kita semuanya merasa lega, kita beridul fitri. Tetapi Islam itu sebuah agama yang penuh dengan dinamika. Tidak ada ketika selesai kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita santai. Tapi dalam surat Al-Insyirah, Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Ketika selesai melaksanakan suatu pekerjaan, siap lagi untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhan fargo, hendaklah engkau berharap. Setelah beridul fitri, dan saya yakin idul fitri kita semua bukan hanya sekedar dalam arti kembali dapat sarapan. Air kembali bisa fitri diartikan futur sarapan. Tapi idul fitri dalam artian kita kembali kepada fitrah kita. Saya tidak berpanjang kalam, tapi fitrah ini bisa kita artikan rujuk ilal Islam. Karena al-fitratu al-istidadu lil Islam, kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya. Bisa Idul Fitri ini adalah kembali memperkuat akidah kita. Tiket untuk masuk surga itu akidah yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur kesyirikan. Yang di dalam surat Asy-Syura ayat 8, Su'araf ayat 88 oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun walakin man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itu hati yang jernih, bersih, tidak terkontaminasi oleh apapun. Dan Allah akan membalas kita. Hadirin sekalian, mohon maaf. Satu contoh dan pelajaran bagi kita. Ibu Nikmah Zaita tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hajah yang punya. Begitu tulus, begitu ikhlas yang saya ketahui. Beliau menggarap TV ya,
TBC, beliau katakan saja berkiprah di Aisyah, berkiprah di lingkungan. Itu semuanya amal soleh. Dan tatkala beramal soleh, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat akan membalas kita. Namun berapa persen hati kita diisi dengan hal tersebut? Kesantunan, akhlakul karimah yang menjadi hiasan diri kita, dan juga adab hasanah. Jangan sampai kita semuanya dari segi ilmu mumpuni, tetapi adab kita ya nilainya masih minus misalnya. Sementara Imam Syafi'i menyatakan al-adab qabla ilmu, adab baru ilmu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, maaf sekali yang nikmat bisa melihat, merasakan bagaimana ibu ini. Dan ibadah haji bukan sekedar harta. Banyak orang yang berharta banyak, tapi belum juga ingin berangkat. Pada hakikatnya, ibadah haji adalah panggilan Allah. Beliau akan berangkat. Ini kita sudah sampai kepada bulan Zulqa'dah akhir. Bulan katakan saja Syawal sudah, di mana kita semuanya harus meningkatkan amal kita sekalian. Kita hidupkan semangat Ramadan di bulan-bulan berikutnya, yang terutama adalah takwa yang akan kita bekal. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, mohon maaf saya sampaikan, termasuk bulan haram, bulan yang suci, bulan yang diharamkan untuk berperang. Di bulan ini, siakul kalamnya, makna yang terkandung. Mari kita rajut, mari kita jalin kelindan yang namanya silaturahim, yang namanya kasih sayang dan kepedulian sosial. Sebentar lagi Zulhijjah akan datang. Ini kalau ada Bapak dari Dewan Hizbah, apakah nanti tanggal satunya di hari Jumat atau di hari Sabtu, ya? Ijtimanya, saya kelihatannya sih kalau Muhammadiyah mempunyai ukuran, aturan, ya, dengan katakan saja yang disebut bukan ru'yatul hilal, ya, tetapi melihat hilal berdasarkan ilmu. Saya sampaikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau narasumber Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayamin", tidak ada hari-hari, al-amal solihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayamil asar. Ada hari-hari di mana amal soleh di situ sangat dicintai oleh Allah. Lebih dari, katakan saja, yang dicintai itu kapan sih? 10 hari awal Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Qala, bertanya seorang sahabat, walal jihadu fisabilillah, apakah itu sama? Kan tak ada yang dicintai oleh Allah itu jihad fisabilillah. Nabi SAW jawab, walal jihadu fisabilillah, lebih dari jihad fisabilillah, ila rojulun, kecuali seorang laki-laki, khoroja, maksud khoroja itu keluar dari kampung halamannya, bimali wa nafsihi, dengan harta dan dirinya, artinya betul. Salam yarji min dzalika bisyai, dan tidak pulang lagi kecuali namanya. Luar biasa. Sekarang saya hanya punya satu pertanyaan. Adakah kita ingin disayangin Allah? Kalau memang ya, banyaklah berbuat amal soleh. Yang kata saya itu, amal soleh itu adalah amal yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 10 hari itu ada, katakan saja, saum sunat tahunan, saum Arafah. Ada lagi, puncak amal adalah
mengalirkan darah sembelihan atau berkurban. Dia punya duit buat berkurban. Katakan, apa dong? Bilal bin Rabah, guru saya, Bapak Kiai Haji dulu, Bapak Kiai Haji Hambali Ahmad, ketika saya masih thalabul ilmi, beliau menjelaskan ada sebuah riwayat dari sebuah kitab. Ya. Bilal bin Rabah kok pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu menyembelih ayam, dagingnya dibagi-bagi ke tetangga. Kalau sahabat zaman dulu ada sesuatu dia anggap menyimpang, itu langsung klarifikasi. Bilal, itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Anda kurban ayam ya? Oh no, enggak, kata Bilal. Aku tahu kalau kurban itu binatang kurban sudah ditetapkan. Tapi kenapa Anda menyembelih ayam, dagingnya dibagikan ke tetangga? Itu sedekah. Karena yang tidak bisa kurban, jangan absen pada hari itu untuk bersedekah. Seperti itu, ya. Kemudian sebelahnya ada hari Tasyrik. Adinda dan Nikmah Zaita nanti kalau berbicara haji, ya, haji mah katakan saja dari hari Tarwiyah, hari ragu-ragu. Kenapa sebut hari ragu-ragu? Hari ragu-ragu Nabi Ibrahim waktu bermimpi menyembelih putranya ragu-ragu. Kerjakan jangan. Dan kita semuanya berangkat ke Mina untuk kami di Mina tanggal 8 itu. Tanggal 9 kita wukuf, tanggal 10 kita mulai jumrah Aqobah dan juga menyembelih bisa saja selama hari Tasyrik sampai matahari terbenam. Jadi rasanya terbayang sekali oleh saya apa yang akan Adinda laksanakan nanti. Sayang, Adinda akan mendampingi jamaah. Dan saya juga suka mendampingi jamaah haji. Saya titipkan kepada Adinda sabar sayang. Karena banyak hal-hal yang membuat kita pusing. Di sini suami istri nggak apa-apa. Datang ke sana kok istri ngadat pengen cerai. Ada juga istri yang udah nyampe di sana benci kepada suami. Nanya-nanya kepada suami ketika udah sampai di King Abdul Aziz, sampai di Jeddah mau berangkat. Baru nanya lagi. Banyak hal sayang yang akan Adinda temui, tetapi bersabarlah, kita memohon kepada Allah. Itu yang akan beliau tempuh nanti. Di mana posisi kita? Mastata'tum. Semampu kita. Nggak ada apa-apa, katakan. Aku nggak bisa kurban. Aku nggak bisa sedekah. Berkurbanlah dengan keikhlasan pada Allah. Ibu-ibu nggak usah ribut sama bapak, ya, kau menyesali. Ya. Apa sih aku nggak punya duit kayak gitu? Nggak seperti itu. Wajah manis pun sedekah. Tabasamuka fi ahlika kuat sedekah. Wajah manismu kepada saudaramu, senyummu itu adalah sedekah. Itu saya ingatkan juga karena ya harus disampaikan. Kita berada pada bulan haram, jangan ada pertengkaran, permusuhan. Mari kita beningkan hati kita. Kita bersihkan pikiran kita. Islam rahmatan lil alamin, kita berbagi rahmat Allah pada Adinda Nikmah Zaita. Berangkat ibadah haji adalah, kami suka menyebutnya, itu gladi resik mati. Hadirin, kenapa kita berbaju putih? Laki-laki nanti kalau meninggalkan dunia ini ya memakai rida dan ijar, 2 helai kain, yang satu untuk kain, yang satu untuk selendang. Ya, kalau manasik, ibu yakin Adinda sudah, dan ibu manasiknya seperti sabda Nabi SAW, "Hudu anni manasikaku." Itu bukan sekedar pemikiran kita atau rancangan,
hasil hayalan bukan, tetapi manasik haji itu berdasarkan apa manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berangkat dari awal, sayang. Berangkat biasanya kita bersih dulu dari sini. Begitu naik ke mobil, tolong sampaikan kepada jamaah bahwa doa seorang musafir itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah berdoa dan berzikir. Mulai naik bus dari Indonesia atau dari tempat kita, kemudian juga apakah di sana kita misalnya akan stay dulu, istirahat dulu beberapa hari baru kita berangkat. Di pesawat juga sama, kayak terus kontekan dengan Allah sampai connect, sampai terkait. Dan di situ biasanya air mata kita mengalir, fokus hati hanyalah kepada Allah. Adinda begitu sampai di mikot, dan kita mandi dulu, kita sholat sunat dulu, atau setelah sholat ya, kalau kita mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, kalau kita umroh gitu, atau labbaika Allahumma hajjan wa umrotan. Nah setelah itu Adinda lihat, bapak-bapak harus diumumkan saja ya, nggak mungkin kita lihat one by one. Apakah tidak ada pakaian yang mengurung, yang berjahit? Istri, perempuan, please deh. Saya titip pada Adinda, itu orangnya dijaga sayang. Ya, jangan sampai ada rambut yang keluar, makanya pakai siput ya. Kemudian juga ingat batasan aurat bagi perempuan itu harus pakai manset Adinda, karena pada waktu kita istilam ini mengangkat ini suka ketarik ya, jadi kelihatan kalau pakai manset enggak ya, betul-betul itu terjaga. Wangi-wangian no kata kita, hanya kalau sunnah Rasul itu sebelum mengucapkan labbaika Allahumma hajjan atau labbaika Allahumma umrotan, Siti Aisyah memberikan wangi-wangian. Setelah itu, no, nggak boleh. Apakah itu yang namanya parfum, apakah itu yang namanya barangkali juga yang lain-lain ya, itu nggak boleh. Minyak angin juga. Kalau adakan saja pakai wangi-wangian, tidak. Kalau kayu putih bukan. Ya. Mandi juga ingat seperti itu. Sayang, ketika kita memakai dua pakaian yang tidak berjahit di laki-laki, itu mengingatkan kalau kita semuanya sama, Pak. Haji itu penampilan sama, ucapan sama, tujuan sama, pakaian sama. Tapi ada teman saya guru, bapak-bapak ya, karena saya udah bersahabat gitu ya di kantor, yang katakan, aku nih pengen haji, tapi aku cuma seneng pakaian warna biru. Kebayang ya pakaian putih. Hari ibadah mah harus Allah kata saya gitu. Itu gurunya. Jadi pakaian putih. Warna itu pula yang kita bawa menghadap nanti, atau ya yang kita pakai untuk meninggalkan dunia yang fana itu. Ucapan sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Yang keturunan Arab tahu ya, kalau dipanggil itu etnis Arab itu Fatimah lebih gitu. Bahasa Sunda maka tulan aku datang memenuhi panggilanmu. Lebaiklah serikalah kalau baik. Tidak ada serikat bagimu ya Allah. Di sini rasanya hati saya runduk. Innal hamda, karena sungguhnya segala puji, wa nikmata dan kenikmatan laka bagimu, wal mulk juga kekuasaan, la syarika. Rabbana, mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dan mencapai itu semua. Saya bertanya, adakah lagi kesombongan yang akan kita bawa ke tanah air? Merasa diri pejabat, merasa diri punya jasa, merasa diri paling cantik, paling cakep, paling pintar. Saya menjawab no way, itu tidak ada. Yang adalah kerudupan, rendah hati.
Karena kita sudah memanifestasikan itu pada waktu kita talbiyah. Bajunya sama. Tujuan kita pada waktu awal juga sama. Mau kemana? Kita mau ke Baitul. Seperti itu. Jadi seragam semuanya. Oleh karena itu persatuan-kesatuan itu di antara jamaah itu harus dijalin. Di sana nggak ada pejabat, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semuanya. Ini kalau bisa bicara esensi ibadah haji. Begitu sampai dia sama masuk ke haram, kemudian juga kita sholat dulu. Tatkala melihat Ka'bah, kita harus hafal doa melihat Ka'bah. Kemudian kita berdoa. Awal tawaf, orang Arab dulu, kalau menyatakan loyalitas, itu bersalaman dengan tangan kanan. Itu sebutnya jamu. Tatkala kita istilam, Bismillah ya Allahu Akbar, itu yamin. Kita bersumpah pada Allah. Loyalitas ya Allah, hanyalah bagimu semua. Kemudian kita tawaf. Ka'bah adalah lambang pengabdian. Tawaf itu gerak. Artinya sayang, tatkala Ananda nanti pulang, Anda makin meningkatkan aktivitas Ananda dalam pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab pada waktu tawaf, jangan injak kaki orang. Jangan ikut orang lain. Karena di dunia banyak kan, orang ingin memenuhi atau menduduki satu jabatan, ikut orang, injak kaki orang. Kalau Anda sudah beribadah haji seperti itu, rasanya Anda tidak tahu apa filsafat dari tawaf itu. Ketika kita membaca Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, itu kan doa atau zikir pada waktu tawaf. Engkau Maha Suci ya Allah. Padahal misalnya bisa saja, aku menderita, aku korupsi, tapi aku selalu yakin bahwa Engkau itu tidak zalim ya Allah, karena Engkau mengharamkan kezaliman pada dirimu. Alhamdulillah ketika kita sabar dan tahu. Kemudian juga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Segala puji bagimu ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Kau. Allahu Akbar, dan Kau yang Maha Agung. Itu kita ucapkan sampai ke rukun yang lain. Kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seragam semuanya doanya. Semua muslim terutama yang sudah beribadah haji menginginkan hasanah di dunia, diberi ilmu, diberi kesehatan, diberi bekal, diberi keluarga. Hasanah fil akhirah, masuk surga itu. Kenapa ditambah dengan waqina azabannar? Ada orang yang langsung masuk surga. Yang mau masuk surga mesti dicuci dulu di neraka, kayak baju kotor. Kalau kotor, Bu, nggak dimasukkan ke lemari. Ibu mesti cuci. Tatkala kita mengucapkan doa itu, dalam satu riwayat dijelaskan, jutaan malaikat mengaminkan. Rasanya ingin nangis gitu ya. Sampai lagi ke batas tadi, ke rukun Hajar Aswad, kita bismillah ya Allahu Akbar lagi sampai 7 putaran. 7 itu melambangkan banyak. Jadi artinya bagi umat Islam, tatkala Allah berfirman, ya, Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amin. Katakan Muhammad, wahai kaumku, ikmalu, bekerjalah, beramallah menurut posisi kalian. Anda anak muda, generasi milenial, Anda dewasa muda, dewasa tua, atau sudah lanjut usia. Sebagai pegawai negeri, kita punya masa kerja, ada pensiun. Tapi kalau beribadah, mengabdi kepada Allah, ya,
kemudian juga berkhidmat kepada umat seperti semboyan Muhammadiyah, itu enggak ada prinsip. Ada satu hal yang suka membuat hati saya sakit. Ketika orang yang meninggal pada perang Badar, dan mereka itu adalah pemuda-pemuda yang syahadat, tapi tidak mau menyatakan keislamannya karena takut dan tidak mau ikut untuk katakan saja berhijrah dengan Rasulullah SAW. Malaikat akan bertanya, "Fima kuntum?" Gimana kamu? Tadi meninggal dulu itu? Mereka menjawab, "Kunna mustad'afina fil ardh." Kami adalah orang yang tertindas di muka bumi. Apakah malaikat tidak akan bertanya kepada kita? Apa jawaban kita? Ketika malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Kita akan menjawab, "Saya meninggal dalam keadaan saya sedang beraktivitas di perserikatan lillahi ta'ala dan untuk berkhidmat kepada umat." Begitu kan ibu-ibu Aisyah? Siapapun. Ya, kita akan menjawab seperti itu. Selamat datang Ibu Dingin, semoga sehat selalu. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi seperti itu pada waktu kita tobat. Tamat 7 putaran kita sholat, ya di mana? Itu di belahan atau di lurusan Maqam Ibrahim, cuma 2 rakaat. Ayat pertama setelah Al-Fatihah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Membaca "Qul ya ayyuhal kafirun" itu sebuah manifestasi keteguhan keyakinan kita bahwa kita tidak akan, katakan saja, hati kita terbelah ke kiri ke kanan untuk katakan seperti tidak punya pendirian. Bagi kita lakum dinukum al-waliyati. Di rakaat kedua, sebuah manifestasi yang nilai surat ini adalah sepertiga Al-Quran. Bahwa bagi kita, Allah itu as-somad, tempat aku berlindung, bergantung, bernaung, dan kembali tatkala aku menghadapi masalah. Nah, ada yang menyatakan, apakah Anda ketika berdiri di situ untuk sholat sunat itu menyatakan, ya, atau Anda bertobat? Kalau menyatakan kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, jenik juga barangkali dalam hati, aku berdiri di sini ya Allah. Tetapi engkau nggak tahu, aku telah banyak berbuat baik karenamu semata. Itu yang dinamakan haji menyatakan. Kalau haji bertobat, ya aku berlumur dosa, banyak kesalahan. Aku berdiri di sini ya Allah, karena Nabi-Mu bersabda bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Punten, ada sebuah hal yang mesti saya jelaskan. Apakah mabrur itu jenis mahnya atau ibadatnya? Ibadat. Sehingga tidak ada kalau haji mabrur dan hajjah mabrur. Jadi ibadah sama. Mau laki-laki, mau perempuan yang berbuat sama. Hajinya yang mabrur. Dan ketika Nabi SAW ditanya, bagaimana Rasulullah haji mabrur itu? Haji mabrur itu satu linul kalam. Tolong. Sudah haji ngomong jangan seenaknya. Ngomong tahu adab literasi, budaya literasi. Ibu lagi bicara, belum selesai. Saya punya sesuatu. Saya kata-kata ibu. Mana adabnya haji? Saya dengarkan dulu. Kalau ibu sudah selesai, baru itu bagian saya. Linul kalam. Maaf, saya punya teman mengatakan, saya walaupun saya punya karyawan banyak, saya punya organisasi jadi ketua, saya tidak mau bicara dengan bahasa kekuasaan. Tapi kalau di dunia militer lain gitu ya.
Yang kedua, akimuto'ah. Aisyah melaksanakan itu. Kita semuanya melaksanakan itu. Bagaimana kita berbagi? Akimuto'ah dalam artian bukan hanya ngasih makan, tapi kepedulian sosial. Apakah itu dari bidang kesehatan? Ibu Hajadi, Dokter Dian, ya? Apakah itu dari bidang sosial? Apakah itu dari bidang pendidikan? Itu semuanya termasuk pada akimuto'ah. Anda haji, ya sudah ibadah, sudah. Malah ada teman saya, waktu belum ditentukan, katakan saja, ya kuota, itu tiap tahun tuh berangkat karena dia punya travel. Itu satu. Yang kedua, kalau yang namanya umroh, itu setahun itu sampai 3 kali. Setelah haji, kemudian juga pada musim panas di sana, dan juga mendekati musim haji. Ya. Apakah katakan saja dia mampu? Aku yang menilai. Apakah kriteria itu dipenuhi? Kalau itu, ya. Adinda tersayang, ada waktu jeda di sana, punten kalau sunnah, mencontohkan tidak ada umroh kedua, umroh ketiga, mengumrohkan orang tua, tetapi sunnah Rasul selama berada di Mekah, banyakkanlah tawaf sunnah. Kita menunggu tanggal 5. Tanggal 5 itu kan seperti tadi juga katakan saja hari tarwiyah, tanggal 8 punten. Menunggu tanggal 8 ya, hari tarwiyah. Wukuf adalah menghajikan. Kenapa di Arafah? Asal dari kata Arafah. Anak Adinda kan lihat di sana semua orang seragamnya sama. Saya, walaupun dia presiden, pasti begitu. Malik atau raja begitu, tidak ada yang katakan saja istimewa satu. Saya tidak pakai seragam di sana. Pada tanggal 9 ketika kita wukuf, itu tidak ada ibadah lain kecuali berdoa. Kita berdoa di sana hanya pada waktu asar dan zuhur dan asar kita jamakkan, ya. Kemudian setelah itu sampai matahari terbenam kita berdoa. Kalau bicara tentang tadi ya, ini esensi wukuf. Manusia harus hafal kepada asal usul. Kalau orang Sunda menyatakan kudu apal karena purwa daksina, apal karena purwa bibitan. Dari mana kita berasal? Nenek moyang kita sama, Nabi Adam alaihissalam dari Siti Hawa. Keturunan kita sama, tapi Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'aruf agar saling mengenal. Sesudah lita'aruf saling mengenal itu, maka kita bisa berta'aruf, kita bersilaturahim, kita bisa melaksanakan ta'awanu alal diri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Setelah kita terus terang, kita dikembalikan kepada apa yang disebut, katakan saja asal usul kita. Kita tidak bernama. I am nothing. Saya bukan apa-apa. Ya, saya bukan apa-apa. Di situ biasanya kita minta saling didoakan. Coba begitu. Coba. Kalau saya katakan tadi berangkat ibadah haji, Adinda tersayang itu untuk mengembalikan kita kepada jati diri kita. Kita adalah makhluk yang mulia. Tetapi tatkala kita menginginkan suatu kekayaan misalnya, atau kita menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ada 4 sifat manusia. 1, dia menjadi bagaikan serigala. Dia kejam, dia jahat, dia tidak, katakan saja kalau serigala barangkali tidak berperilaku binatangan ya. Nah, itu serigala. Ada manusia yang bagaikan katakan saja anjing pemburu.
dia katakan saja ligat gitu, mau dinamis sekali, penuh tipu daya. Ingat, penuh tipu daya. Bukankah begitu anjing pemburu? Dan yang ketiga adalah manusia yang seperti tikus. Tikus itu kecil, tapi subhanallah liciknya. Dan yang keempat manusia kambing. Manusia kambing itu manusia yang gini biar gitu, biar saya mau ikut arus aja. Amar ma'ruf nahi mungkar, oh no, nanti saya berdirikan di pihak musuh. Haji memanusiakan manusia, ya. Nah, bahwa saya adalah manusia, makhluk yang mulia, itu saya tinggalkan. Malah tatkala Anda melempar jumroh ular itu melambangkan syaitan yang menghasut manusia untuk katakan saja mencari harta. Jadi tergila-gila dengan harta. Yang kedua, jumroh wusto adalah syaitan yang suka memujuk manusia, katakan untuk ambisius di dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah syaitan, lambang syaitan yang memujuk manusia untuk berilmu. Tapi ilmu itu bukan untuk kemaslahatan dunia, kemaslahatan manusia, tapi untuk menindas manusia. Dia punya teknologi canggih, dia punya teknologi informasi. Katakan saja, kalau sekarang ada yang disebutnya AI, ya, yang disebut katakan saja itu adalah yang disebut kepandaian atau intelligence itu buatan, di mana satu pabrik aja di Cina itu sampai katakan saja memphk-kan ribuan orang. Ke depan kita akan menghadapi itu. Tapi ilmu dalam Islam bukan untuk itu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu kita lemparin, Jen. Tapi bukan berarti itu kan simbol, ya. Tatkala syaitan itu sudah mati kita lempar, bukan berarti tidak ada, tapi Anda hajar, Anda haji, Anda intelektual. Katakan saja Anda seorang yang kaya, konglomerat mungkin. Derajat setan yang menggodanya juga sama dengan itu. Untuk selamat, lebih dekatlah kepada Allah. Itu kalau kita bicara esensi haji. Jangan lupa pada waktu sa'i itu yang dimulai oleh Siti Hajar dulu. Banyak orang bertanya, ya, di antaranya jamaah juga suka bertanya pada saya, Bu, ngapain sih dari Sofa ke Marwah? Dia yang tahu. Saya jelaskan, sa'i itu artinya berusaha. Sofa itu artinya bening, bersih, tidak terkontaminasi. Kalau Anda meribah, Anda tidak sofa itu. Anda berusaha yang jujur, yang benar, yang ikhlas, yang barokah. Sampai ke Marwah, arti Marwah itu penghargaan. Arti Marwah itu katakan saja kehormatan. Jadi kalau udah dapat, nanti hargai rezeki ini. Karena itu dari Allah, dan Allah nanti akan bertanya. Wa'an malihi, dari hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana tuh nyarinya. Wa fima anfaqo, dan kemana ngeluarinnya. Maka kita akan jawab, kau maha tahu. Aku bertani, berternak, bisnis, atau menjadi seorang profesional. Allah tanya lagi, wa fima anfaqo. Karena kebanyakan harta itu hanya dipakai untuk memuaskan syahwat saja. Saya tidak usah bicara di sini, Anda semuanya sudah tahu. Dan ketika mereka mengeluarkan sekian ratus juta atau sekian puluh juta, mereka mengatakan kepanasaran, hati puas. Teringatkah mereka bahwa kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang itu? Orang ibadah haji, ya,
mulai katakan ihram, tawaf sa'i, kemudian juga sampai wukuf, sampai jumroh, tapi malah pulang ke tanah air karena ketidaktahuan mungkin. Makanya jadi pembimbing itu harus banyak tahu ya dari keilmuannya. Malah mereka kalau tiap disebut hajinya marah. Mereka juga merasa bahwa dia adalah, katakan saja, lapisan tertentu di masyarakat ini. Padahal masyarakat kalau kita lihat dalam sejarahnya, gelar haji itu dari pemerintah penjajahan Belanda untuk mencirikan orang itu udah ke Mekah. Kalau udah ke Mekah kita lihat saja bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana para ulama dulu. Pulang dari sana semangat perjuangannya makin membara. Nah itu untuk Miriam dulu. Apakah sekarang nggak boleh? Please silakan. Tapi ingat dalam gelar itu ada suatu harapan masyarakat. Anda sudah haji, sudah lebih dari kami, pimpinlah kami. Pimpinlah kami. Seperti begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tatkala niat kita ikhlas, Adinda nikmat tersayang, begitu kita masuk ya ke tanah suci, itu dikatakan saja dari seorang ahli sejarah ya, yaitu Abdullah Sami Al-Maglus, itu dikatakan di situ ada pusat, katakan saja magnet bumi ya. Tatkala Anda ikhlas, Anda akan merasakan nyaman, happy ada di sana. Malah tatkala pulang ya, itu pusat radiasi magnet bumi, ada seorang jamaah yang masih muda yang mengatakan, Ibu, saya pulang, rasanya hanya jasad saya, tetapi hati saya masih tertinggal di sana. Kata saya, Neng, jangan dipersalahkan itu, berarti Anda baik, tapi mari kita laksanakan hasil dari ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi tatkala hadirin sekalian kita berangkat dari sana, oh aku sekarang ya di kampungku hanya berapa orang yang sudah berangkat ibadah haji dan aku termasuk kayak gitu. Terus di sana juga penampilannya jadi lain, sikapnya jadi lain, itu nanti. Nah, ingat saja di sana banyak ketemu ujian-ujian dari Allah. Kita berkabung ke rumah Allah, doa kita dikabul, ya. Insya Allah itu banyak hal yang tidak, katakan saja, kita pikirkan dari sini. Orang tadi baru masuk ke Mekah aja, pulang dari Masjidil Haram mau ke Maktab, itu sudah, katakan saja yang namanya sudah nyasar, tidak tahu kemana. Terus di sana, ya qadarullah, dia ngomong ke saya, biar saya sampaikan pada yang lain. Karena tetangganya yang ibadah haji itu banyak cerita bagus-bagus, ketemu dengan jamaah muslim dari Afrika yang kasih duit ke dia. Terus pada waktu sholat itu di depan dia dekat, katakan saja kalau imam depan dia itu di baris pertama. Pintar kata saya, karena dia berkata di Indonesia aja kalau ambulans itu lewat, mobil yang ingin cepat juga ikut di belakang ambulans. Dia apa di sana? Iring-iringan mayat yang mau disolatkan. Saya masuk. Tapi ketika saya masuk ke situ, orang dari kiri, dari kanan menggencet saya sehingga kaki saya tidak menginjak, katakan saja, lantai. Terus pada waktu jumroh, saya bawa istri saya, ayo, Ma, kita duluan. Biar nanti orang lain masih di sana, kita udah santai. Tapi Allah tidak begitu. Ada bertamu harus kita laksanakan. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Wala rufasa, jangan bertutur, bersikap, bahasa tubuh yang mengundang syahwat. Itu rofa. Wala fusuko, jangan melanggar aturan ihram.
Wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar kalau lagi ibadah haji. Itu paling banyaknya jenis orang yang suka cemburuan. Hati-hati kita ya. Sampai itu ada yang berani, ibu yang dicemburuinya itu oleh yang cemburuan itu disiram air. Nauzubillah min dzalik. Berangkat ke sana tuh ibadah, bukan main-main kayak gitu, ya. Kemudian Anda silakan mau ambil nafar awal, ulang tanggal 12 atau nafar tani. Sama sabda firman Allah, 5 nitako, hanya yang memilih nafar tani itu yang bertakwa. Namun kalau kita membawa jamaah tidak bisa seperti itu, apalagi ibu-ibu yang mengatakan, saya datang haid loh, saya lagi gak enak badan loh, jadi kita mengambil nafar tani. Jadi hakikat dari ibadah haji, esensi dari ibadah haji itu mengembalikan manusia pada kemuliaannya. Kalau tidak ada perubahan, baik pola pikir, pola sikap, pola tindak ketika sampai ke tanah air, maka uang begitu besar yang kita keluarkan ya. Apalagi kalau sekarang berangkatnya bukan haji reguler, tapi haji plus, itu sudah 100 lebih, maka di sana dinyatakan, katakan saja, uang itu hanya untuk membeli panasnya padang Arafah. Jenipah sayang, selamat jalan, diamanilah beserta jamaah. Dan saya doakan adinda, sebagaimana tadi kita dengar ayatnya juga, harus berbekalkan takwa. Kenapa haji berbekalkan takwa? Karena kalau takwa insya Allah masalah ada solusi, kemudian juga katakan saja rezeki datang dari jalan tidak disangka-sangka, banyak orang sayang kepada adinda, malah jamaah lain juga ya dari negara lain juga. Kemudian juga segala urusannya beres, dosanya diampuni, dan kita pulang ke akhirat nanti pahala udah banyak. Oleh karena itu doa ringkas ya, zawadakillah takwa, semoga Allah membekali adinda dengan takwa, wa ghafaruz dzambaka, dan memaafkan segala dosa dan kesalahan, karena ibu-ibu sekurang sunat masuk ayat panayogean begitu. Cuma kelakuan orang di dia dibalas tuh Allah begitu. Kenapa? Mending dibalas di Mekah daripada dibalas di akhirat. Ya, kalau dibalas terjadi di Mekah, kita langsung mengucapkan istighfar. Hari di akhirat kita nggak ada waktu lagi untuk bertobat. Ya, wayassarolakal khairo, semoga Allah memudahkan segala kebaikan yang akan adinda kerjakan, apapun itu, baik manasik dan yang lainnya, haitsumakun, dimanapun adinda berada. Sekian saja tanda kasih sayang, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan ibu yang belum berangkat, bapak yang belum berangkat, mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajar yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadikan taufik dan hidayah untuk kita semua, menjadikan pencerahan untuk kita semua, menginspirasi kita semua hingga kita mudah-mudahan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kaki kita di Baitullah di Mekah, dan itu menjadi harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku mohon pesan kedua jalani tausiah yang disampaikan demikian kekal mudah, dan mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik lagi.
Hadirin yang berbahagia, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11.22. Saya minta 5 menit saja kepada yang saya hormati Kang Buya nih, Buya Cece, untuk memberikan testimoni sedikit saja, kan tidak usah berlama-lama, tapi mungkin bisa memberikan pencerahan kembali kepada kita semua. Kepada Buya Suparti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ibunda Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, juga Ayahanda Ketua PWM yang tadi bersama kita, terkhusus Ibu Nikma Zaita dan keluarga yang pada tahun ini insya Allah catatkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan teristimewa hajinya itu bukan haji mansur. Haji mansur haji halaman digusur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Selain juga beribadah untuk pribadinya, juga mengasuh jamaah satu kloter ya, yang mungkin jumlahnya nanti itu sekitar 300 sampai 400 orang. Berapa? 410 malah. Itu kalau kami dulu ketika mahasiswa membimbing disebut sebagai kloter raksasa gitu ya. Oleh sebab itu tadi sama Bunda Leni Umar sudah disampaikan, apapun yang kita lakukan, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berpasrah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan meremehkan tugas itu. Saya mah sudah berpengalaman berkali-kali ibadah haji, tapi juga jangan dianggap kita tidak mampu, teramat berat mengurus 410. Tidak juga begitu. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak ada yang sulit jika Allah berkata kun fayakun, yassir, gitu ya. Sebab itu kami mewakili pribadi dan juga keluarga menyampaikan ucapan selamat, mabruk muqaddaman, selamat kepada Ibu Nikma. Mudah-mudahan ini menjadi pintu baru kebaikan untuk Ibu dan keluarga semua, ya. Juga untuk menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nanti Ibu akan selalu kami doakan selama Ibu bertugas dan selama Ibu beribadah, mohon juga kami seperti kata Ibu Leni tadi, kami didoakan juga. Kami didoakan di tempat-tempat mustajab ya, di Multazam, ketika di Arafah dan tempat lain. Doakan kami supaya Allah juga mencatat, terutama Bapak Ibu yang belum, mencatat ada dalam qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mengunjungi Baitullah. Sekarang antriannya panjang, gampang soal antrian, Allah yang ngurus. Yang penting kita yakin jika Allah menakdirkan, ya, la mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menolak. Gitu. Tapi kalau kita pesimis, ya tidak mungkin Allah berikan. Maka kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan Ibu Nikma diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, ya, baik ketika berangkat, ketika beribadah ataupun ketika pulang, dalam melaksanakan semua manasik haji, baik yang rukun, yang fardu ataupun yang sunnah, juga dimudahkan, ya, dimudahkan dalam melaksanakan tugas membimbing jamaah, ya, jamaahnya mudah-mudahan soleh-solehah, ya, mudah diarahkan, ya, mudah diarahkan dan mudah diberikan bimbingan. Karena kadang-kadang ada jamaah yang merasa lebih pintar, gitu. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, karena di tanah suci bukan untuk sok-sok pinteran, tapi tadi kata Bunda tadi untuk menampakkan bahwa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sekali lagi Ibu Nikma, pesan kami, insya Allah kami akan selalu mendoakan dimudahkan segala urusannya, selamat, lancar dan semuanya, dan doakan juga kami semua di sini mudah-mudahan juga ada kadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertawaf, bersa'i, ya, wukuf, dan melakukan manasik haji yang lainnya. Itu mungkin Ibu Nikma. Terima kasih Ibu.
atas waktunya. Ini sebuah kehormatan untuk kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Cepane ya, yang selalu menyampaikan testimoni, kesan-pesan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi Mbak Nikmah untuk melaksanakan ibadah haji, juga melaksanakan tugas yang dibebankan, dan mudah-mudahan tidak menjadi beban berat dan malah menjadikan satu anugerah besar, satu ibadah yang luar biasa yang insya Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Baik hadirin yang berbahagia, karena di waktu juga sudah sebentar lagi kita akan menuju ke azan zuhur. Oleh karena itu di belakang sana sudah tersedia. Kita tutup saja acara ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian dipersilakan kepada hadirin, karena ini sudah disiapkan. Alhamdulillah ini atas kerjasama pimpinan wilayah Jawa Barat bersama teman-teman, juga disiapkan oleh Mbak Nikmah sebagai keluarga yang alhamdulillah luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ini adalah hari terbaik. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mencicipi hidangan yang sudah disiapkan. Dan mungkin sebelumnya kita bermusafaha dulu ya dengan Mbak Nikmahnya, menyampaikan doa atau ucapan selamat jalan kepada Mbak Nikmah. Disilakan ditemani oleh Kang Rifai, Mas Rifai, silakan. Dan mungkin dengan Ibu Hajar ini kepada para hadirin yang berbahagia dipersilakan untuk bermusafaha dulu dengan Mbak Nikmah, dan selanjutnya untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan. Ibu Hajanin, mangga dipayun Bu. Mami, mangga Mami dipayun. Ya. Kepada seluruh pemirsa yang ada di Zoom juga mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan dapat mengiringi dengan doa kepada Ibu Nikmah Zaika yang akan melaksanakan ibadah haji dan mengemban tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada beliau, dan mudah-mudahan dapat menjalankan dengan sebaik. Amin ya Allah. Ya, sambil kita tanya sama-sama. Terima kasih tausiahnya. GSM. Kapan disepedak banget ya. Oh, gitu mohon dapat. Banget udah. Baik Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Neng sayang. Ibu, satu dari tadi di dalam. Sini Neng. Sini dok. Dok, sini dok. Bukan dokter hati ya. Ini Bibi yang pada Buleni. Bibi. Ini Bibi. Tadi satu dua. Ini yang lain Bibi yang satu Buleni. Jadinya ada tadi tadi bibinya. Udah awam yang pada Bu, ada kemana? Iya, biar makan. Dia Bibi yang pendakwah. Tuang. Mohon. Ini makan. Mana Ibu? Ini saya keluar dulu. Itu di mana itu? Apa siapa nggak tahu? Oh, di sini. Iya. Udah aman. Iya, para mas.
Mana mau?